Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Julita Latifah dengan NIM 2348201203 dari kelas 4D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teknologi bahan alam, di mana ada pemilihan bahan alam, penyiapan bahan alam, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama ada pemilihan bahan alam. Tujuan utama dari pemilihan bahan alam ini untuk menjamin mutu, kandungan gizi, dan keamanan produk pangan. Dalam penerapannya, bahan alam digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, contohnya penggunaan jahe dan kunyit sebagai obat tradisional. Berikut hal yang harus diperhatikan antara lain warna yang cerah, aroma yang segar, tekstur yang sesuai, kadar air yang tidak terlalu tinggi, mengandung zat gizi dan senyawa aktif yang baik, dan aman dari cemaran seperti pestisida, logam berat, atau bakteri berbahaya. Penyiapan bahan alam yang pertama ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing lain dari bahan sintesia. Yang kedua ada pencucian, dilakukan dengan air bersih seperti sumur, pam, atau air dari mata air. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti dijemur di bawah sinar matahari, dikeringkan dengan angin atau menggunakan oven, atau juga bisa menggunakan microwave. Yang keempat ada pengecilan ukuran. Bahan kering kemudian dihancurkan atau dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan alat seperti gunting, pisau, blender, atau yang lain. Yang kelima ada sortasi kering. Setelah bahan dikeringkan dan diperkecil, dilakukan penyortiran ulang untuk membuang bagian yang tidak diinginkan atau yang kualitasnya kurang baik. Yang keenam ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas bahan tetap terjaga. Analisis yang biasa dilakukan antara lain kadar air, kadar abu, kandungan serat, serta uji fisik, kimia, biologis, dan mikrobiologi. Yang ketujuh ada pengemasan. Pengemasan bertujuan mengurangi volume dan memudahkan distribusi. Yang kedelapan ada penyimpanan. Bahan yang sudah dikemas disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya langsung dan udara terbuka, karena dua hal ini bisa mempengaruhi stabilitas dan mutu bahan jika tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau empas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Berikut ada metode ekstraksi yang umum digunakan. Yang pertama ada maserasi atau perendaman. Bahan direndam dalam pelarut di suhu ruangan. Waktu ekstraksi cukup lama, metode sederhana dan banyak dipakai. Yang kedua ada perkolasi. Pelarut mengalir terus-menerus melalui bahan yang dalam alat khusus. Lebih cocok untuk bahan yang sudah kering, prosesnya berkelanjutan dan efisien. Yang ketiga ada reflux. Bahan dipanaskan bersama pelarut, lalu uap pelarut didinginkan agar bisa dipakai lagi. Cocok untuk pelarut yang mudah menguap. Bisa mempercepat ekstraksi. Ya, dan yang terakhir ada sopletasi, ekstraksi otomatis yang berlangsung terus-menerus. Pelarut mendidih, menguap, lalu kembali ke bahan secara berulang. Sangat cocok untuk bahan kering dan ekstraksi maksimal. Pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut tergantung pada jenis senyawa yang ingin diambil polaritasnya. Hal lain yang juga dipertimbangkan, yang pertama adalah keamanan penggunaan, titik didih, harga pelarut. Contohnya air, etanol, metanol, atau etil asetat. Dan yang terakhir ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari larutan ekstrak bahan alam untuk mendapatkan senyawa aktif dalam bentuk lebih pekat atau kering. Tujuan evaporasi untuk menghilangkan pelarut dari ekstrak, memperoleh konsentrasi zat aktif, dan meningkatkan stabilitas dan umur simpan ekstrak. Sekian hasil materi saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.